قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Hukum puasa terus menerus tanpa berbuka. Puasanya disebut puasa wisol. Dia puasa nih pagi, buka puasa nggak mau, lanjut lagi sampai sahur. Ya, sahur lanjut lagi puasa sampai hari berikutnya. Itu namanya puasa wisol. Apa bahasa Jawa nih? Ada. 3 hari 3 malam. Kuat itu. Nah, baca dulu hadis 662. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang dari puasa wisol. Ada seorang muslim yang menyanggah Rasul, "Sesungguhnya engkau sendiri melakukan puasa wisol." Rasul pun memberikan jawaban, "Siapa yang semisal denganku? Sesungguhnya aku di malam hari diberikan makan dan minum oleh Rabbku." Lantaran mereka tidak mau berhenti dari puasa wisol, Nabi berpuasa wisol bersama mereka kemudian hari berikutnya lagi. Lalu mereka melihat hilal, beliau pun berkata, "Seandainya hilal itu tertunda, aku akan menyuruh kalian menambah puasa wisol lagi." Maksud beliau menyuruh mereka berpuasa wisol terus sebagai bentuk hukuman bagi mereka karena enggan berhenti dari puasa wisol. Muttafaqun alaih. Nah, lihat. Puasa wisol berarti lanjut puasa terus. Sekarang lihat faedah hadis. 1. Puasa wisol terlarang. Hikmah larangannya karena dapat mendatangkan mudarat atau bahaya, melemahkan badan dan dapat mendatangkan kejemuan. Bahkan karena menyambung puasa dengan hari berikutnya dapat mengganggu aktivitas ibadah harian seperti sholat yang diperintahkan untuk disempurnakan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, lihat, kalau puasa wisol ini malah buat lemes loh. Akhirnya kita punya aktivitas ibadah, baca Quran, sholat juga jadi malas-malasan karena mementingkan puasa lanjut terus mengenai hukum puasa wisol, para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat sebagai berikut. Pendapat pertama, puasa wisol diharamkan. Inilah pendapat mayoritas ulama yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Ibnu Hazm juga menegaskan akan haramnya. Di antara dalilnya hadis yang kita kaji kali ini. Pendapat kedua, puasa wisol dibolehkan jika mampu dilakukan. Inilah pendapat dari Abdullah bin Az-Zubair. Bahkan diceritakan bahwa beliau melakukan puasa wisol sampai 15 hari. Demikian juga menjadi pendapat Abu Sa'id Al-Khudri. Pendapat ketiga, hukum puasa wisol itu dirinci. Puasa wisol masih dibolehkan hingga waktu sahur, namun menyegerakan berbuka puasa ketika tenggelam matahari itu lebih afdol. Jika ditambah lebih dari itu, maka dihukumi makruh. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, sebagaimana ulama Malikiyah, Ibnu Kuzaimah, dan dari ulama Syafi'iyah dan sekelompok ulama hadis. Pendapat ketiga ini berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau puasa wisol kalau menurut pendapat ketiga dibolehkan, namun cuma waktu sahur. Jadi gini, pas waktu buka nggak buka, lanjut malam nggak makan, pas sahur baru makan. Nah, pas sahur baru makan. Nah, dari sahur ini dia lanjut puasa lagi. Nah, di sini yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya, namun dia berarti tidak buka puasa, namun nanti makannya pas apa? Sahur. Nah, terus pendapat ketiga ini berdalil, baca hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melakukan wisol. Jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan wisol, maka lakukanlah hingga sahur menjelang subuh." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri melakukan wisol." Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak seperti kalian. Di malam hari aku diberi makan dan diberi minum." Di malam hari aku diberikan makan dan diberikan minum. Jadi beda dengan kita. Namun tadi, janganlah kalian melakukan puasa wisol. Jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan wisol, maka cukup sampai apa? Sahur, menjelang subuh. Berarti dia tidak buka puasa. Cuma nanti pas sahur makan.
Kalau ini masih kuat berarti ini ya. Masih bisa. Namun lebih afdol apa? Buka puasa. Makanya tadi kita bahas tentang hadis buka puasa. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pendapat yang mengatakan puasa wisol boleh dilakukan dari sahur hingga sahur berikutnya itu lebih tepat. Ini menunjukkan bolehnya puasa wisol dan masih teranggap mudah oleh orang yang berpuasa. Yang dilakukan sama saja dengan seseorang mengakhirkan makan malamnya hingga waktu sahur. Seharian ia berpuasa dan di malam harinya ia makan. Jika ia baru makan saat sahur, itu sama saja maksudnya ia memindahkan berbukanya hingga akhir malam. Allahu a'lam. nah, dia memindahkan bukanya hingga akhir malam saja hingga waktu sahur. Jadi maksudnya seperti itu. Terus pendapat terkuat dalam masalah ini, Puasa wisol masih dibolehkan hingga sahur, namun menyegerakan berbuka itu lebih afdal. Sedangkan melakukan wisol lebih dari itu artinya tidak berbuka dan menyambungkan dengan puasa pada hari berikutnya. Dihukumi haram jika sampai memudaratkan badan atau kesehatan. Begitu pula jika sampai meninggalkan kewajiban. Nah, ingat ya, kapan dihukumi haram? Kalau buat lemas, buat kita sulit beraktivitas, malah tambah sakit. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Gara-gara puasa wisol, sholatnya jadi telat-telat, subuhnya jadi malas dan seterusnya. Terus sedangkan jika tidak sampai meninggalkan kewajiban atau tidak sampai memudaratkan badan, maka dihukumi makruh. Karena banyak di antara sahabat yang melakukan puasa wisol karena mereka pahami bahwa maksud larangan cuma sebagai petunjuk atau irsyad, tidak sampai menunjukkan haram. Lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, sekarang nomor 2. Apa yang dimaksud di malam hari Nabi SAW diberi makan dan minum ketika melakukan puasa wisol? Terus Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya. Pendapat pertama, yang dimaksud adalah diberi makan dan minum secara hakiki lewat mulut. Inilah makna yang bisa ditangkap. Pendapat kedua, yang dimaksud adalah diberi makan dan minum pada hati, sehingga dirinya tersibukkan dalam beribadah dan merasakan kelezatan kala itu. Hati itulah yang paling merasakan kelezatan dan manfaatnya makanan tersebut. Ketika hati terasa kuat, akhirnya tidak peduli lagi pada asupan makanan yang menguatkan fisik sehingga bisa bertahan tanpa makan dan minum untuk beberapa hari. Nah, yang dimaksudkan ada ulama yang artikan itu diberikan makan hakiki, namun itu khusus untuk Nabi. Ada yang dimaksudkan ini pada malam harinya ya, dia Nabi SAW diberikan makanan pada hati. Artinya tersibukkan terus dengan ibadah sehingga lupa untuk makan. Lalu yang ketiga, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam kebaikan dan semangat mereka untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wisol, mereka berkata pada beliau bahwa beliau sendiri melakukan wisol. Artinya mereka sebenarnya ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wisol tersebut. Nah, artinya mereka asalnya para sahabat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, asalnya boleh mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal yang beliau lakukan, kecuali jika terbukti hal tersebut khusus untuk beliau dan tidak berlaku bagi umatnya. Asalnya boleh mengikuti Nabi SAW dalam berbagai hal yang beliau lakukan, kecuali jika terbukti hal tersebut khusus untuk beliau dan tidak berlaku bagi umatnya. Berarti asalnya boleh semua aktivitas Nabi diikuti, kecuali kalau dikatakan, ini kalian nggak boleh ikuti ini, kayak wisol terus saja, itu kan khusus untuk Nabi. Sama seperti Nabi SAW istrinya berapa? 11. Nah, itu nggak boleh yang lainnya. Yang lainnya tidak boleh ikuti istri 11. Cuma kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi, Nabi tidak boleh menerima sedekah, ya kan? Nabi tidak boleh menerima sedekah. Kekhususan untuk Nabi SAW dan keluarga Nabi. Yang lainnya tidak berlaku. Terus yang kelima, puasa wisol hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku pada umatnya. Karena Allah yang memberi makan dan minum pada beliau. Puasa wisol ini tidak diperintahkan oleh umat Islam sebagai bentuk rahmat bagi mereka. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisol sebagai bentuk rahmat bagi umatnya, namun masih diizinkan hingga waktu sahur. Nah, baik, break setengah menit.